Nih, ini semuanya buat kamu. Nih. Mami, ini apaan? Ini uang halal loh. Dari hasil kerja keras suaminya Mami. Tuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Demi kesembuhan keponakan yang Ibu sayangi. Ibu rela dihina-hina kayak gitu. Kamu tahu, Van, sakitnya dihina saat itu sama seperti muka kita diludahin orang. Nggak bergerak sama sekali. Coba Mama pegang. Biasanya kalau tangan Mama nempel begini, dia nendang-nendang. Pak Ustadz. Enggak, Pak. Cuma main kartu. Ya kan? Fatan. Kamu kenapa sih? Kok jadi gini? Habis gimana dong, Pak Ustadz? Susah ninggalin kebiasaan lama. Fatan, kita pulang yuk. Tanggung, Pak. Fatan. Pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fit, aku ke masjid dulu ya. Ya. Farel Emeraldi Hutama sebagai pihak pertama. Kok Farel? Direktur Retro Advertising. Juga, kamu kok karangannya cuma setengah halaman? Ibu kan minta minimal 1 halaman. Itu bersambung nggak, Bu? Oh, bersambung. Oke, kalau gitu Ibu kasih nilai 8 ya. Beneran, Bu? Wah, makasih ya, Bu. Loh, Bu, kok malah 4? Katanya mau kasih nilai 8. Iya, 4-nya sisanya besok, ya? Ya, jadi nilainya bisa sambung juga ya, Bu? Yakin lah. Farel Emeraldi Hutama. Jangan-jangan kamu kenapa sih, Bil? Kau ngeliatin kitanya aneh gitu? Emangnya apa yang aneh sih, Bil? enggak kok, nggak apa-apa. Aku balik duluan ya. Iya, kenapa sih, Rel? Tahu. Udah, aku mau cuci piring. Hidup kamu sekarang lucu ya? Tadi baru aja kamu tanda tangan kontrak untuk proyek baru di Retro. Sekarang, kamu ngajakin aku cuci piring. Itu bukan lucu, tapi kontras banget. Udah. Ih, apaan sih? Kamu tuh pikirannya kotor banget sih. Tadi baru aja pulang dari musola.
Kenapa sih, Fit? Ya ampun Mas, gimana sih? Itu kan surat kontrak penting. Kok bisa hilang sih? Terus sekarang gimana? Aduh, udah dong. Jangan sembari ngomel. Ntar makin stres, makin gak ketemu lo suratnya. Kan bisa Mas, ceroboh banget sih. Jangan keras-keras. Ntar saya bisa dipecat. Emang nggak tahu sih. Dari dulu kalau saya kerja ya, nggak lebih dari 2 hari. 1 hari masuk, hari kedua pasti udah dipecat gara-gara salah. Jadi Mas dari dulu emang nggak pernah becus kerja? Ah, kenapa jadi ngomongin gue sih? Mana suratnya? Ya terserah Mas. Palingan nanti kalau Pak Utama marah, Mas yang kena semprot. Tanya Farel lah. Kali aja ketinggalan. Halo, Rel. Mau nanya nih, surat penting yang buat PT Selaras ada ketinggalan di situ nggak? Iya, cariin dulu ya. Gue tungguin nih. Siang Pak. Selamat siang. Siang, Pak. Gimana Norman? Sudah ketemu sama Farel? Udah dong. Tapi surat Suratnya udah lengkap, Pak, semua. Udah komplit. Ya, bagus. Mana? Nih Pak. Apa? Nggak ada. Kenapa, Man? Hah? Nggak nih, Pak. PR anak saya nggak ada, hilang. Oh, Makasih ya. Gimana Mas? Tadi kata Pak Farel juga nggak ada di sana. Wah, ini gara-gara Mbak sih. Kok Mas mau nanyain saya sih? Ya, coba waktu itu Mbak mau ikut saya gonceng buat megangin surat-surat. Kan suratnya juga nggak bakal hilang atau terbang. Mas Salman kenapa? Katanya ada surat yang hilang, Fit. Tapi perasaan aku udah kasih semuanya. Keselip kali. Farel itu ciri-cirinya kayak gimana sih? Kok tumben kamu nanyain Farel? Ya enggak, penasaran aja sih. Selama ini dia belum pernah datang untuk nyusulin kamu kan? Padahal kalau emang dia beneran cinta sama kamu, seharusnya dia juga punya usaha dong untuk deketin bule kamu. Ya mungkin karena Farel itu nggak mau ngecewain hatinya bule. Oh, iya juga sih. Tapi orangnya kayak gimana? Tinggi atau sedang? Putih atau coklat? Wajahnya kayak siapa, Fit? Tinggi, ganteng, senyumannya manis. Sekali lagi ketawa, bikin hati cewek meleleh. Kok mirip Fatan sih? Fatan malahan kaget juga. Kenapa, Fat? Lepas piringnya. Juga nih, lihat nih. Papa bawa martabak. Kamu ngapain sih main tong sampah kayak gitu? Jorok tau? Biar Nadine senang, Pak. Dia ketawa-ketawa kalau tong ini digelindingin. Gimana sih tuh anak? Koslet kali otaknya. Masa ngegelindingin tong sampah aja ketawa? Nadine mana? Di dalam tong, Pak. Hah? Aduh. Nadine. Nadine, keluar. Tuh kan mau jatuh. Aduh, kamu pusing ya, Nak? Maafin juga, Nak. Juga, kamu gimana sih? Kamu tahu nggak main-main kayak gitu bahaya. Lekernya kayak gitu ya. Ngerti nggak? Ya, Pak, maaf. Maaf. Kamu ini gimana sih? Kamu ini kan laki-laki. Laki-laki itu harus jaga perempuan, bukan nyelakain. Kok rambut Papa ada ubannya? Kenapa sih, Pak? Biarin. Papa nih ubanan gara-gara pusing mikirin kebandalan kamu. Pantesan aja. Pantesan apa? Eyang ubanan.
Ternyata nggak cuma di rambut juga ya, di jenggot juga. Pasti Eyang pusing mikirin papa mulu. Buset, gue disemes sama anak gue kan? Saja. Kalau nanti kita punya anak, kamu mau kasih nama apa? Nggak usah panjang-panjang lah, Kayla. Tuh orang juga manggilnya sepangkal doang namanya, bukan nama lengkapnya. Aku juga heran. Anak sekarang tuh namanya panjang-panjang deh. Kalau dilihat dari hasil USG-nya sih kan anak kita perempuan. Kalau dikasih nama Diandra aja gimana? Bagus nggak? Atau kamu punya pilihan lain? Al! Ya, pakai tidur segala lagi. Lagi Bu, terus Bu, terus. Ayo Kayla, kamu pasti bisa. Ayo terus. Dikit lagi. Kepala bayinya sudah mulai nongol dikit nih Bu. Hah? Kepalanya udah nongol. Kayla, ayo dorong terus. Dokter Heru! Aduh, mau malingin muka sih? Makanya kamu manggil nama aku dong. Ayah! Aduh! Alhamdulillah. Al bangun, Al, baik kita nangis tuh, Al. Kayak popoknya basah deh, kamu gantiin dong. Iya Kayla, basah. Popoknya di mana? Itu tuh. Di situ di mana? Punya istri pemalas banget sih. Aku tuh udah ngandung 9 bulan. Emangnya nggak capek apa? Lagian tiap kamu ke kantor kan aku yang ngurus bayinya. Iya, ini aku gantiin popoknya. Udah kamu tidur lagi aja deh. Bobo lagi ya, Nak. Bangun lagi dong. Itu kayak bayi aus deh kau bikinin susu dia. Begini rasanya punya bayi dua nih. Satu bayi beneran, satu istri. Males. Al bangun. Kamu ngigo. Ngigo. Aku ngomong apa Kayla? Kamu bilang kamu nggak siap punya anak. Wah, enggak. Emangnya aku ngomong kayak gitu? Kayak kamu emang belum siap deh Al, untuk jadi ayah. Tapi kamu tenang aja ya. Aku bakal jadi ibu yang baik dan kamu bisa serahin semuanya ke aku. Aku seneng Kayla. Baru kali ini kamu ngomongnya dewasa gitu. Alvin. Aduh, ada apa lagi sih? Jangan-jangan urusan kerjaan lagi. Aduh, angkat nggak ya? Halo, Vin. Ada apa ya? Mai, aku sakit nih, Mai. Kamu bisa jenguk aku. Sakit apa? Pokoknya kamu kesini aja, di rumah aku. Maafin, nggak bisa. Udah ya? Kamu tega ngebiarin aku kayak gini, Mai.
Vin, tolong dong, kamu jangan macem-macem. Saya kan udah jelasin sama kamu kalau hubungan kita ini nggak mungkin diteruskan lagi. Jadi kamu nggak mau kesini? Nggak bisa, Vin, maaf. Kalau kamu nggak mau kesini, jangan salahin aku kalau kemarin adalah pertemuan kita yang terakhir. Bye. Enak dong, Pi, sekarang ada Norman. Berarti kalau ada apa-apa, ada titipan, Papi bisa minta tolong dia, kan? Papi cuma nitip yang berhubungan sama pekerjaan di kantor kok, Mi. Dan titip uang. Mami kalau mau nitip, jangan nitip macam-macam ya, Mi. Nanti mereka curiga. Iya, Pi. Mami juga ngerti kok. Kamu nih gimana sih, Mai? Katanya mau cuti. Baru sehari sudah mau masuk lagi. Mas, kamu harus ngertiin aku ya, Mas ya. Ini kerjaan penting dan dadakan saya nggak bisa apa-apa. Dan cuman saya yang bisa nyelesain pekerjaan ini. Segitu pentingnya sih urusan kantor kamu. Sampai suami dan anak nggak diurus. Mai, emangnya pekerjaan kamu itu nggak bisa dihandle orang lain apa? Nggak bisa, Mi. Udah ya, saya buru-buru. Saya berangkat ya. Ya udah, aku anterin kamu deh. Nggak usah, Mas. Saya makin senewan kalau kerja sambil ditungguin sama kamu. Mendingan saya bawa mobil aja sendiri. Ya, saya buru-buru, Mas. Saya nggak lama kok. Begitu kerjaannya selesai, saya langsung pulang. Sampai jam berapa? Nggak lama, cuman ya mungkin sekitar 1 jam. Ya, Mas ya. Mam, Pap berangkat ya. Ram, sabar ya. Mungkin memang benar ada urusan di kantor yang mendadak. Ya. Maya. Awas aja kalau dia macem-macem. Kenapa, Mi? Nggak kok, Pi. Ya udah, Papi berangkat ya. Ya, Pi. Assalamualaikum. Ayo, Ram. Salam. Waalaikumsalam. Hel, kok perasaan aku jadi gak enak gini ya? Kayaknya Nabila makin lama makin curiga sama kamu. Makanya kamu jangan kepancing dong. Pancing apaan? Ya kayak kemarin, kamu dipancing Nabila ciri-cirinya Farel gimana, kamu kasih jelasinnya detail gitu. Lah, bilang aja kamu seneng. Seneng kan aku puji-puji. Seneng gimana? Piring sampai pecah 1. Hus, dari tadi kalian berdua cekikan begitu? Ada yang lucu? Enggak ada, boleh. Fat, kok piringnya kurang 1 lagi? Kamu pecahin ya? Iya Bu, itu 1. Pecah piringnya ya Bu ya. Potong gaji deh Bu. Mana ibu tega motong gaji kamu? Uang gaji kamu aja udah kecil, kalau dipotongin terus, kamu mau makan apa? Sudah, yang penting besok lebih hati-hati lagi ya. Iya Bu. Devian Maharani, Dito, Yuga Antasena. Ya, Bu. Loh, kok nilai aku 3 sih? Bisa kena marah sama papa. Bisa-bisa nggak dikasih uang jajan seminggu. Gitu, kok nilai kita beda ya? Kan jawabannya sama persis. Kenapa Yuga? Yuga mau protes? Iya Bu, kok nilai aku sama gitu bisa beda ya Bu? Kan jawabannya sama persis. Ibu tahu kok. Kemarin kan kamu ibu pergokin contek-contekan sama Dita. Iya kan? Tapi kalau ibu tahu kita contek-contekan,
Kenapa nilai Dito lebih tinggi, Bu? Karena Bu Guru juga tahu yang lebih banyak mikir Dito. Nyesel juga ya nyontek. Mai, Kita harus menghentikan ini semua. Aku nggak bisa kayak gini terus, Vin. Aku kesini cuma mau lihat keadaan kamu. Dan aku mohon kamu jangan harap lebih dari itu. Kamu kenapa sih, Mai? Kenapa kamu mengingkari perasaan kamu sendiri? Perasaan apa? Vin, aku harus pulang sekarang. Aku punya suami dan aku juga punya anak. Aku nggak peduli, Mai. Asal kamu tahu, nggak ada kamu di kantor membuat aku seperti orang gila, Mai. Jangan konyol, Vin. Tristan, kamu gimana sih? Kamu ini bukan 1-2 kali bikin seperti ini. Kenapa ini mengecewakan sekali kamu? Kamu pasti nggak serius nih. Maaf Om, mungkin kemarin saya agak keburu-buru. Tapi saya janji, saya akan revisi lagi secepatnya Om. Kamu tahu nggak? Seharusnya ini sudah bisa saya bawa ke klien sore ini. Gini, kamu bisa perbaiki ini sekarang dan nanti jam 2 sudah selesai. Bisa Om, bisa. Oke, bagus. Saya tunggu ya. Nadine. Pak, kita mau kemana, Pak? Papa mau ngajak kalian makan siang di warungnya Om Farel sama Tante Fitri. Asik, makan siang. Ulangan kamu udah dibagiin belum? Udah, Pak. Dapat berapa? Nilainya 8, Pak. 8. Bagus. Tapi dibagi 2 sama temen. Dibagi 2. Kok bisa sih kayak bagi kue? Kamu gimana sih, Nak? Bikin malu papa aja. Om, buruan Om. Nadine udah lapar nih. Tuh kan, Pak. Nadine aja udah lapar, Pak. Cepetan, Pak. Kasihan tuh Nadine. Mentang-mentang pacar dibelain. Pak, jangan keras-keras, Pak. Malu didengerin temen. Biarin. Tapi ingat ya, nanti kalau udah sampai sana jangan panggil Om Farel, tapi panggil apa? Om Fatan. Sip, ayo. Aku depan belakang. Aduh, Tan, kamu tuh gimana sih? Ngerjain kayak gitu aja kok bisa sampai kacau kayak gitu? Kamu lihat kan tadi Pak Utama, sampai dia tuh kecewa banget sama kamu. Iya, aku tahu. Makanya kalau kerja tuh yang teliti. Kamu pasti buru-buru yang ngerjain ini. Waktu aku bikin ini aku juga teliti kok. Terus kenapa bisa kacau kayak gini? Mos, aku ini anak kamu, adik kamu, bawahan kamu atau pacar kamu sih? Maksud kamu apa? Kamu ngomelin aku kayak ngomelin siapa aja. Bete tau nggak? Aku... Mos, tadi aku udah malu dimarahin sama Pak Utama di ruang meeting. Sekarang aku lagi berusaha buat revisi ini buru-buru. Kamu bukan malah bantuin aku, malah bikin aku nggak konsen. Gimana sih kamu tuh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuga, Nadine. Juga. Woi,
malah bengong. Kenapa sih kamu? Tante, gimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya ampun, kamu ini kayak orang dewasa amat ya. Pertanyaannya kayak udah orang gede. Bil, pada kemana? Kok sepi banget? Fatan lagi ke masjid. Fitri sama Bule lagi pergi ke pasar. Ada yang mau dibeli. Jadi aku sendirian di sini. Lapar. Makan dulu ya, biar tante ambilin. Juga? Kamu ngeliatin orang sampai bengong gitu. Nggak kedip lagi. Abisnya tante itu cantik banget, Pak. Udah baik, sabar, perhatian lagi, Pak. Buset nih anak. Kecil-kecil. Tahu lagi mana yang cantik mana yang enggak. Sekarang Yuga mau makan apa? Biar tante ambilin. Yuga mau tante. Apa? Maksud juga. Apa aja deh tante, cerita tante. Juga, kamu kenapa sih? Habisnya tante itu cantik banget, Pak. Jadi inget mama. Nadine sama Yuga, makannya yang pinter ya. Nadine mau tante suapin? Aku mau disuapin, tante. Kamu tuh udah gede. Nggak usah, Bil, nggak usah. Ada aja lagi nih anak. Mas, saya ambilin semur jengkol ya. Boleh. Pak, jangan malu-maluin dong. Masa makannya semut jengkol? Iya nak, maaf ya. Kenapa sih? Padahal kan yang bayar gue. Kok gue diomelin? Pak, kalau Bapak lagi nggak enak badan, lebih baik Bapak istirahat saja, Pak. Saya bisa handle sendiri kok, Pak. Kebetulan juga hari ini kan kafenya nggak terlalu rame. Nggak apa-apa, Jok. Saya juga di rumah lagi suntuk. Mendingan di sini aja. Bukannya Ibu Maya masih cuti hari ini? Permisi, Pak. Silakan, Mbak. Makasih. Saya mau... Loh, Mas? Mas ini suaminya Maya kan? Iya. Kok Mbak tahu? Ya iyalah, saya kan sering lihat Mas kalau Mas jemput Maya ke kantor. Oh, Mayanya mana Mas? Bukannya hari ini dia cuti? Apa dia nggak bantu? bukannya dia ada di kantor. Dia memang cuti hari ini, tapi tadi pagi dia dapat telepon, katanya ada urusan yang penting yang harus diselesaikan di kantor. Kayaknya enggak deh, Mas. Dia itu tadi nggak ke kantor kok. Kok kayaknya bisa pas ya? Pak Alvin nggak masuk kerja, terus Maya juga hari ini cuti. Jadi, mereka sama-sama nggak masuk kantor? Enak ya, Mas? Tambah lagi ya? Ah, nggak usah. Nggak apa-apa, Mas. Gratis kok. Gratis. Mau deh, mau. Cie, mau pesta jengkol nih ye. Ah, sirik aja. Mas, boleh nanya-nanya nggak? Boleh. Tentang apa? Status saya ya? Bukan soal Farel. Soal Farel. Kok kamu tiba-tiba nanya soal Farel? Cuman pengen tahu aja. Saya suka kasihan ngelihat Fitri kayaknya masih inget sama mantannya itu. Ya iyalah, Fitri nggak bisa ngelupain dia. Fitri pasti kehilangan banget. Terus Mas, Farel tuh orangnya kayak gimana sih? Haus nih. Boleh minta air putih nggak? Aduh,
Mudah-mudahan gua nggak pancing ngomongin soal Farel. Loh, kok es teh manis? Nggak apa-apa kok mas, itu gratis. Jengkolnya mau tambah lagi nggak? Itu sengaja loh, boleh buatin buat mas. Karena tahu mas pasti datang ke sini. Atau enggak, semur jengkolnya dibawa aja ya, dibungkus buat makan malam. Kamu baik banget ya. Terus mas, keputus soal Farel tadi nih. Farel itu kayak gimana sih? Farel itu anaknya baik banget, Bill. Dia tuh rela ngelakuin apa aja untuk Fitri. Pengorbanannya, waduh, luar biasa banget. Farel cinta banget sama Fitri. Dia rela ya, saking cintanya. Dia harus kehilangan keluarganya, meninggalkan karirnya. Terus hidup susah, pokoknya top. Terus, sekarang Farel ada di mana? Yang jelas sekarang ini dia udah nggak aktif lagi di perusahaannya. Semua itu dilakukan demi Fitri. Bahkan sekarang ini dia jadi, aduh, juga sakit tau. Kok diinjek sih kaki gue? Maaf, Pak. Nggak sengaja digadain keset. Keset. Ya, Pak. Maaf. Apa? Apa gini? Kamu kenapa sih? Cacingan? Iya, Pak. Kayaknya perut juga cacingan. Pulang ya, Pak. Cacingan? Masa sih? Ntar lu ah, lagi enak juga. Terus mas, gimana tadi soal cerita Farel? Dia sekarang ada di mana? Aduh, saya nggak tahu lagi tentang dia. Lagian juga saya nggak deket-deket amat. Cuman taunya segitu doang. Ayo, Pak, pulang. Yuk. Bel, pulang dulu ya. Berapa semuanya nih? Enggak, gratisan kok. Itu semur jengkolnya kalau mau dibawa aja. Makasih ya, Tante. Nggak usah deh. Mai, Mas, gimana urusan kantor kamu? Sudah selesai? Udah? Kamu kok tumben jam segini udah pulang? Kafe cuma buka setengah hari ini, Mai. Aku pusing. Makanya aku suruh Joko nutup aja. Maaf ya mas, aku nggak nyangka kalau ternyata urusannya molor sampai jam segini. Aku sudah tahu kok. Maksud mas? Ya aku sudah tahu kalau kamu bakalan pulang jam segini. Mana mungkin sih urusan kamu itu selesai dalam 1 atau 2 jam? Iya kan? Oh enggak, soalnya tadi habis ada urusan itu kita langsung meeting. Ya udah nggak apa-apa. Apa sih yang nggak buat urusan kantor kamu? Kamu kok ngomong gitu sih mas? Ya bener dong. Buat kamu kan kantor segala-galanya. Iya kan? Tadi waktu meeting ada siapa aja di sana? Berdua sama bos kamu aja atau rame-rame? Rame-rame lah, ada klien juga kok. Kalau aku nggak salah, bos kamu yang keren itu hari ini nggak masuk kantor deh. Aduh, mampus deh. Kemaikan sambal sama jengkol nih. Jadi mulus gini. Kamu gimana sih, Man? Kok bisa sampai hilang? Itu kan surat penting. Dan sudah ditunggu sama klien. Maaf, Pak. Nggak sengaja jatuh. Kamu sudah cari sampai di mana? Udah nyari kemana-mana, Pak. Farel juga udah ditelepon tapi nggak ada. Waduh.
klien bisa marah besar nih. Kamu gimana sih? Dimarahin mana lompat-lompat kayak kanguru begitu? Mules, Pak. Baru dimarahin segitu aja kamu udah mules. Mana surat perjanjiannya? Aduh, Pak. Ngomelin ntar aja, Pak. Emergensi nih. Emergensi apa? Ya, ketelepasan deh. Messi, Pak. Ya ampun baunya. Normal. Aduh, gara-gara semur jengkol nih, perut gue kayak diperes-peres. Men, hati-hati dong. Aduh, bisa turun 5 kilo nih berat badan gue kalau kayak gini terus. Man, kebetulan ketemu. Surat untuk PT Sekayu tadi udah disampaikan. Kenapa? Kelupaan ya? Aduh, gue kena azab nih jengkol beracun kayak. Mudah-mudahan udah. Mas, mau pulang bareng nggak? Udah selesai kerjaannya. Mau dong, tapi tungguin bentar nih. Gue banget. Mas, mau pulang bareng nggak, Mas? Mau, tapi tungguin dong. Aku tahu aku kalah senior dibanding kamu. Kenapa sih, Tan? Kamu kok sensi gitu? Tadi aku negur kamu ya karena kebetulan aku atasan kamu. Ya emang repot sih kalau pacar merangkap atasan. Apalagi kalau pacar kamu itu jauh lebih tua dibanding kamu, iya kan? Kok jadi kamu yang sensi? Dari awal kan aku udah bilang, hubungan kita ini tuh nggak gampang. Yang pertama, aku atasan kamu. Dan yang kedua, aku jauh lebih tua dibanding kamu. Kalau posisinya dibalik, aku sebagai cowok itu atasan kamu dan umur aku lebih tua. Apa masalah akan lebih gampang? Ya bisa jadi. Kayak Farel sama Fitri. Iya. Masa sih? Perasaan mereka juga banyak masalah. Tapi masalahnya beda, Tan. Ya sama aja. Yang jelas mereka juga sama-sama punya masalah kan? Jadi, jangan pernah pakai umur sebagai alasan utama kalau kita lagi berantem. Soalnya itu nggak ada hubungannya. Terus mau kamu apa sih? Ya aku cuma kesel aja sama kamu. Sebagai pacar, kenapa kamu nggak belain aku waktu aku lagi diserang di ruang meeting tadi? Ya nggak mungkin lah, Tan. Kalau aku belain kamu, ya kesannya aku subjektif. Udah deh, nggak usah kayak anak kecil. Kok ngatain gue kayak anak kecil lagi? Oh, salah ngomong aku. Ini lagu favorit aku loh, Tan. Jadi inget waktu SMP. Kamu tahu kan? Gak tahu. Waktu lagu ini ngetop aku belum lahir kali. Gimana nih? Kalau Nabila nanya lagi ke aku tentang Farel. Ya nggak usah dijawab. Ya masa aku diem aja? Kalau Nabila nggak ngomong gimana? Nggak usah takut ya sayang. Ya terus aku sekarang mesti gimana? Ya nggak mesti gimana-mana lah. Kamu masih bisa santai kayak gini sih? Nabila itu udah curiga banget sama kamu. Kamu tahu kenapa aku bisa senang ini? Karena aku yakin Nabila nggak akan membongkar rahasia ini. Segitu yakinnya? Ya yakin lah, karena aku kan lebih pintar daripada dia. Karena aku kan
Emang kamu siapa? Aku kan Fatan. Kalau itu sih semua orang juga udah pada tahu. Fit, aku ke depan dulu ya. Kok bisa kebetulan gitu ya? Kebetulan apa? Ingat nggak? Waktu Fatan cerita soal pacarnya yang waktu di kampung. Katanya orangnya manis, rambutnya panjang. Kok ciri-cirinya mirip banget sama kamu ya, Fit? Terus, waktu kemarin aku nanya soal Farel, kok bisa sama juga mirip sama Fatan ya? Ya, kebetulan aja kali, Bil ya. Di dunia ini kan orang yang mukanya mirip banyak. Sus, kok bukan dokter Heru sih? Dokter Herunya lagi nggak praktek, Bu. Lagi ada seminar. Jadi ini dokter Hilda. Silakan. Makasih ya. Yuk. Sore dokter. Sore. Sekarang sudah masuk minggu ketiga ya? Iya dokter. Mari, saya periksa dulu. Dokter, nanti saya boleh banyak nanya kan sama dokter? Boleh, Bapak boleh bertanya apa saja. Mari silakan. Ya. Iya, Win. Makasih ya atas infonya. Saya juga nggak nyangka kok Maya tega bohongin saya. Kenapa? Lemon tea buatan saya. Emang enak? Biasa aja kali. Makasih ya sudah dipuji. Udah dulu ya. Siapa, Mas? Emang penting apa buat kamu? Kok kamu gitu jawabnya, Mas? Mas Pram jadi aneh. Atau jangan-jangan belakangan ini aku juga kelihatan aneh di depan dia. Enak ya kalau sama dokter Hilda. Emangnya tadi diapain? Maksud aku enak konsultasinya, terus dia ngasih taunya jelas. Lagian dia lembut, cantik, sabar. Hah? Kalau gitu biar kamu aja yang hamil, biar diperiksa sama dokter Hilda. Kayla, malu Habisnya kamu nyebelin ah. Emangnya kalau kamu diperiksa sama dokter Heru, kamu gak nyebelin? Lihat tuh, gitu tuh. Masih kecil udah kawin. Ribut melulu. Bener-bener. Yuk. Orangnya kayak gimana, Fat? Baik banget. Orangnya itu bukan baik sama aku aja, tapi sama semua orang. Sabar, tulus, gak pernah negatif, mikirnya rambutnya panjang. Wah, kayak Fitri dong. Ya ampun, Farel. Ralat, Patek. Ayo Farel. Kayaknya kecurigaan aku selama ini benar. Tinggi, ganteng, senyumannya manis. Kalau lagi ketawa, bikin hati cewek meleleh. Kok mirip Fatan sih?
Suatu saat nanti, aku harus tahu siapa Fatan itu sebenarnya. Farel? Saya akan bersikap tenang dan berkepala dingin. Tapi kalau di pihak sana tetap keras kepala,